selamat pagi. Baik, hari ini karena berhubung ada kegiatan di sekolah, jadi saya hanya memberi video pembelajaran. Ya, kita lanjutkan. Untuk hari ini kita mau bahas mengenai soal pengayaan yang ada di halaman 83. Silakan kamu tulis pembahasan tersebut di buku tulis. Karena berhubung di buku hanya sedikit untuk menuliskan jawabannya. Kita bahas untuk soal pertama, di soal pengayaan, ya, mengenai hewan kucing. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Masing-masing siswa lihat gambar yang ada di buku. Hal apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada kucing? Oke, nah, saya akan memberikan pembahasannya. Hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada kucing. Yang pertama adalah asal-usul keturunan dari induk kucing sendiri. Yang kedua adalah jenis kelamin kucing, betina atau jantan. Dan asupan makanan induk kucing ketika sedang mengandung si anaknya kucing. Kemudian genetika bawaan dari induk jantan atau induk betina. Yang terakhir, poin 5 adalah hormon. Selanjutnya saya akan menambahkan lagi hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada kucing. Nah, ini adalah poin ke-6, perkembangan fungsi pada tubuh kucing. Yang ke-7 adalah lingkungan tempat kucing tinggal. Yang ke-8, tingkat persaingan antar saudara kucing dalam mendapatkan ASI dari induknya. Yang ke-9, berat badan induk kucing. Yang ke-10, kebutuhan nutrisi, gizi, dan vitamin ketika induk kucing hamil dan menyusui. Ya, jadi ada 10 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan kucing. Ya, nah ini kamu tulis saja di buku latihan soal pengayaan berikut. Oke, ini videonya bisa kamu misalnya ada yang mau tulis yang ini dan yang ini. Oke, saya lanjut ya untuk poin kedua. Maaf, kita lanjut masih poin pertama, tapi yang bagian B ya. Apakah yang akan terjadi jika salah satu tahap pada daur hidup kucing terganggu? Jadi yang terjadi adalah jika salah satu daur hidup kucing terganggu, maka kucing akan kehilangan asupan makan yang berdampak kepunahan massal. Ini akan ada kematian massal dan jumlahnya pun semakin berkurang. Kenapa? Daur hidupnya diganggu oleh hewan lain. Misalnya asupan makanan si kucing makin sedikit. Nah, hal itu akan mengakibatkan kucing lama-lama akan punah. Sehingga jumlahnya udah nggak banyak lagi, bisa aja 2 atau 1. Kan? Baik, sekarang kita lanjut ya untuk soal kedua. Ini masih soal pertama tapi bagian B. Ya, bagian B. Kita lanjut soal kedua. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada nama-nama makanan: roti gandum, ikan lele, cumi-cumi, bayam, pisang ambon, mie, semangka, keju, telur, jeruk, coklat, jagung, susu, tahu kuning, wortel, daging sapi. Pertanyaannya adalah bagian A. Kelompokkan makanan-makanan tersebut sesuai jenis kandungan gizinya. Kita kelompokkan terlebih dahulu. Nah, ini sudah saya kelompokkan seperti ini. Nah, jenis kandungan gizinya kita mulai dari karbohidrat. Karbohidrat contohnya adalah roti gandum, jagung, dan mie. Kemudian lemak, contohnya adalah tahu kuning, coklat. Kemudian protein, contohnya adalah telur, susu, ikan lele, keju, cumi-cumi, daging sapi. Kemudian buah-buahan yaitu pisang ambon, semangka, dan jeruk. Yang terakhir adalah sayuran, sudah pasti bayam dan wortel. Ini adalah untuk pembahasan bagian A.
Ya, untuk bagian A. Kita lanjut untuk bagian B. Dalam tabel tersebut, makanan apa saja yang termasuk sumber tenaga? Kita bahas bagian B adalah makanan yang termasuk sumber tenaga yaitu karbohidrat dan lemak. Jadi hanya ada dua. Karbohidrat contohnya adalah roti gandum, jagung, dan mie. Lemak contohnya adalah tahu kuning dan coklat. Oke. Yang terakhir bagian C. Dalam tabel tersebut, apakah ada makanan yang biasanya menggunakan pewarna buatan? Jika ada, apa saja makanan tersebut? Nah, di antara daftar nama makanan ini, diperhatikan terdapat pewarna buatan atau tidak? Kira-kira makanan yang mana? Nah, untuk bagian C ini, saya membahasnya makanan menggunakan makanan yang menggunakan pewarna. Pewarna saya pilih tahu kuning. Kenapa? Karena di dalam pewarna tahu kuning ada pewarna buatan. Ya. Jadi kuningnya itu bukan kuning alami. Istilahnya methyl yellow. Ya, methyl yellow nama istilah pewarna buatannya. Tapi saya tidak cantumkan, hanya tulis nama makanannya apa saja ya, tahu kuning gitu. Jadi warna kuningnya bukan warna kuning alami biasa, menggunakan pewarna buatan. Oke. Saya rasa ini sudah cukup jelas. Jadi kalau misalnya mau ditulis, bisa kamu tulis di buku latihan ya. Sekarang kita lanjut untuk latihan soal pengayaan halaman berikutnya, yaitu halaman 86. Halaman 86. Kita mulai. Di sini terdapat beberapa gambar mengenai tumbuhan kecambah. Perhatikan gambar berikut. Dimulai dari biji, kemudian tumbuh tunas atau kecambah, kemudian tumbuh akar, muncullah seperti daun, kemudian tumbuh menjadi bunga ya. Oke, kita bahas untuk pertanyaan yang A. Bagaimana tahapan pertumbuhan dan perkembangan tanaman di atas? Bagaimana tahapannya? Kita bahas bagaimana tahapan tersebut. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan tanaman biasanya dimulai dari biji. Kemudian muncul tunas atau kecambah. Oke. Tanaman tumbuh semakin besar dan akan menghasilkan bunga. Bunga tersebut merupakan alat perkembangbiakan tanaman. Bunga akan menghasilkan buah dan biji. Kira-kira seperti ini singkatnya. Kita lanjut untuk bagian B. Soal bagian B. Hal apa saja yang dapat mempercepat pertumbuhan tanaman di atas? Faktor-faktor yang mempercepat pertumbuhan tanaman agar cepat subur atau tumbuh. Nah, hal yang mempercepat pertumbuhan tanaman adalah tanaman akan tumbuh subur jika mendapat sinar matahari, air, dan unsur hara yang cukup. Jika ketiga ini sudah mencukupi, otomatis tumbuhan akan cepat berbuah. Oke. Selanjutnya untuk bagian C, apa yang terjadi jika pada tahapan tersebut jumlah unsur hara dalam tanah sudah habis? Apa yang terjadi? Yang terjadi pada tanaman jika jumlah unsur hara dalam tanah habis, saya kasih keterangan sedikitnya. Unsur hara yang dimaksud adalah yang alami, ya, karbon dioksida, oksigen,
hidrogen ini yang ada di dalam unsur tanah yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Ketiganya merupakan unsur hara mutlak atau pokok bagi tanaman sebagai bahan utama dan dominan penyusun tubuh di tanaman. Jadi ketiga unsur inilah yang sangat penting. Pertanyaannya, apabila unsur ini habis atau tidak ada, bagaimana? Nah, jadi yang terjadi adalah ya, tanpa ketiga unsur tersebut, karbon, oksigen, hidrogen, artinya tanaman tidak mungkin bisa hidup. Itulah jawabannya. Ya. Kita lanjut soal kedua. Berhubung hanya 2 soal saja. Soal kedua adalah perhatikan gambar aktivitas berikut. Gambar yang pertama, aktivitasnya sedang istirahat, yaitu tidur. Gambar yang kedua, aktivitasnya sedang melakukan olahraga, yaitu lari. Apa pengaruh aktivitas tersebut dengan pertumbuhan dan perkembangan? Apa pengaruhnya? Oke, saya akan memberi penjelasan. Pengaruh aktivitas tersebut yaitu setelah lelah melakukan aktivitas, ya, berbagai aktivitas, tubuh membutuhkan istirahat. Oke. Setelah bangun tidur ini, ya, tubuh akan kembali segar. Oke. Nah, kalau untuk gambar yang kedua adalah sedang berolahraga. Berolahraga secara teratur dapat membuat tubuh menjadi sehat dan bugar. Dengan berolahraga, tubuh dan pikiran menjadi segar. Jadi istilahnya kedua gambar ini akan memperbaiki energi kita kembali, memulihkan. Ya, dua-duanya menimbulkan tubuh menjadi segar apabila dilakukan seimbang, ya, tidur dan olahraga. Karena hasilnya adalah kembali tubuh kita menjadi fit kembali untuk melakukan aktivitas berikutnya. Intinya begitu. Oke, jadi dari ini sekian dulu. Kita hanya bahas soal pengayaan karena berhubung ada kegiatan di sekolah, kita nggak bisa melakukan Zoom online. Saya akhiri. Selamat pagi. Sampai ketemu besok. Oke. Selamat pagi, saya Bye-bye.